Mau dikabulkan langsung. Oh jangan. Jangan ya, masih mau jadi host top api nih. Doa yang menjadi sunnahnya sebelum berbuka itu kan, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa wa'fu anna. Aduh, duit tinggal segini, mau sedekah lagi. Qiyamul Lail itu sejak kapan? Sejak habis Isya sampai menjelang subuh. Besarnya banyak. Aduh, sakit perut. Diabur. Sobat Semantik gimana? Pasti pilih uang kan? Pilih uang kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semantik dimanapun Sobat berada. Dan kita berjumpa lagi tentunya bukan di Semantik Podcast. Biasanya di Semantik Podcast ya. Nah sekarang itu Sobat Semantik ada program spesial Ramadan tentunya bersama narasumber yang keren banget nih ya. Programnya khusus di bulan Ramadan ini adalah top upin dong isi saldo iman Anda. Nah, luar biasa sekali. Nah, ini kita sapa dulu narasumber kita. Ada Bang Musron. Apa kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik, Iya. ya, sehat, luar biasa. Tentu Luar biasa. Sobat Semantik juga semoga tetap dalam kebaikan. Amin. Nah, ini udah lama kita nggak berbincang-bincang nih ya, Bang ya. Betul, udah lama sekali ya. Ini bentar lagi juga udah mau puasa Udah kita mau ya. puasa, tapi suasana Ramadannya tuh udah terasa. Iya. Iya, udah terasa ya. Nah, udah lama banget nih ya nggak ngobrol kita, Sobat Semantik sama Bang Musron. Sekali ngobrol, besoknya udah mau puasa nih, Bang. Iya. Tapi tetap sehat ya. Insya Allah Tetap harus sehat, sehat. insya Allah. Amin ya. Sobat Semantik juga nih, jangan lupa bagi yang menjalankan ibadah puasa, jangan lupa jaga kesehatan, tetap fit. Ya. Ya, tetap berkarisma seperti narasumber kita hari ini. Luar biasa sekali. Nah, Bang Musron, Ya. sejak mau nanya nih, karena sebentar lagi puasa dia. Besok, bukan sebentar lagi, ini Ya, besok ya, tinggal ya. menghitung jam. Menghitung jam. Untuk menyambut bulan suci Ramadan nih, Iya. dari Bang Musron sendiri gimana nih, Bang? Jadi gini, Cak, Sobat Semantik, besok ini kan kita puasa. Jadi yang perlu kita tanamkan dalam diri kita pertama yaitu kita harus senang dulu. Senang dan bangga dan gembira. Harus bergembira. Karena apa? Kata Allah, "Wa may yu'azzim sa'irallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan, membesarkan, senang, bergembira dengan syiar-syiar agama Allah, maka itu adalah indikasi dia takwa. Nah, jadi gitu. Jadi harus senang dulu ya. Senangnya seperti apa? Senangnya seperti kalau kita kedatangan tamu, misalkan ditelepon nih, bentar lagi mau ada saudara dari luar provinsi datang. Kira-kira apa yang disiapkan? Wah, banyak banget nih, Bang. Pastinya kita menyiapkan rumah kita dibersihin Bersih-bersih, gitu kan? ya kan. Terus juga jamuan untuk Jamuannya, tamu. ya kan? Benar. Itu, itu saudara kan. Ini kalau yang datang gubernur kan tentu luar biasa persiapannya kan. Benar banget. Yang datang presiden, nah lebih luar biasa lagi persiapannya. Nah ini bukan saudara, bukan gubernur, bukan presiden yang datang kepada kita, yaitu bulan Ramadan. Ini sangat luar biasa, sangat agung sekali, bahkan ngalah-ngalahi itu semua tadi. Nah tentu itu tadi kita harus senang, bangga mempersiapkannya. Kalau kita tahu nilai dari Ramadan itu, tentu kita menyambutnya, melaksanakannya tidak biasa-biasa saja. Ada kambing, kambing kan, disodori segenggam rumput dengan segepok uang. Kira-kira dia milih rumput atau uang? Kalau Suja jadi kambingnya dia, Bang, Suja memilih uang. Karena bisa membeli rumput yang banyak, beli Iya. padang rumput, atau mungkin beli yang lain-lain dia. Nah, ya karena Suja tahu kan nilai uang itu kan. Bener. Masalahnya karena kambing itu tidak tahu itu tuh apa sih merah-merah. Dia taunya rumput. Jadi dia pasti pilih rumput itu. Bener sih. Ya kan? Kalau Sobat Semantik gimana? Pasti pilih uang kan? Pilih uang kan? Tapi kalau kambing kan dia tidak tahu ini barang apa sih ini. Dia taunya rumput. Itu yang enak, itu yang lezat bagi dirinya. Nah, padahal kalau dia mikir, dia tahu, berakal, dia akan pilih
tadi kan uang yang dia bisa belikan rumput, tidak hanya rumput, bahkan tanah, bahkan lapangan yang bisa ditanami rumput. Bahkan beli kambing lagi. Kambing beli kambing. Jadi kambing itu milih rumput, tidak milih uang karena tidak tahu nilai dan harga dari uang tersebut. Itulah bedanya, Jak. Kalau kita Ramadan ini kita tahu nilai dan harganya, tentu tidak sama memperlakukannya seperti bulan-bulan yang lain. Jadi, bagaimana kita menyambutnya? Pertama yaitu selain tadi senang, bangga, yaitu harus tahu ilmunya. Nah, itu. Nah, untuk ilmunya sendiri, apa aja nih Bang yang harus kita persiapkan? Nah, ilmu untuk kita menyambut bulan Ramadan yang jelas tentu yang harus kita persiapkan, walaupun kita sudah berpengalaman puasa dari tahun ke tahun, itu kan. Setiap tahunnya kita puasa, tapi kita tetap harus juga belajar seperti apa rukun puasa, seperti apa syarat syah, apa saja membatalkan, apa saja sunahnya, makruhnya apa, supaya tahun ini kita puasa itu lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, tentu tidak hanya sekedar itu ya. Kenapa kita harus tahu nilai dan harga? Ini kembali lagi ya. Dulu itu ingat enggak, Jak, dulu di danau dendam tak sudah. Iya. Yang sekarang mungkin jadi danau sudah tak dendam itu. Udah kebalik ya Bang. Itu kan dulu 2013 kalau tidak salah ya, awal saya datang ke Bengkulu itu selalu macet, itu ramai itu. Banyak orang jualan batu itu. Banyak jualan batu akik. Oh, gitu. Batu akik. Oh iya, lagi hits banget waktu lagi itu. Rame. Itu batu akik bagi orang yang tahu ilmunya, itu tentu dia tidak akan sembarangan buang. Dia tahu kalau ini dipoles, kalau ini dibikin cincin, tentu harganya sangat mahal. Benar. Dan yang lebih ngeri lagi, itu saya pernah baca artikel itu di London itu pernah hilang perangko, yang mana perangko itu harganya itu 780 miliar, Jak. Waduh. Perangko itu kan sekedar ini kan, kertas kecil. Tapi karena dia kuno, antik, dan hanya satu-satunya, itu harganya luar biasa. Itu mungkin kalau jatuh di sekitar rumah kita, mungkin kita sibuk tiap hari nyari perangko ya. Tapi kalau kita nggak tahu nilainya, tadi kan ya itu. Nah, kita buang-buang aja tuh, buang-buang saja gitu. Itu. Padahal udah bisa dapat Ferrari, dapat apa kan. Nah, jadi intinya Sobat Semantik, jadi intinya ayo kita harus tahu apa sih bulan Ramadan ini, apa saja yang membuat, kenapa kita harus menyambutnya, kenapa kita harus fokus dalam beribadah di bulan tersebut. Nah, kali ini nanti akan kita bahas ya. Oke, luar biasa sekali nih Sobat Semantik ya. Dan untuk bulan Ramadan sendiri, ini bulan yang sangat istimewa, yang ditunggu-tunggu bagi umat muslim ya, untuk berlomba-lomba mencari pahala, kebaikan, dan lain-lain nih ya Bang Musran. Nah, menurut Abang sendiri nih Bang, keistimewaan atau mungkin hal yang paling istimewa dari bulan suci Ramadan nih, apa nih Bang? Jadi, keistimewaan bulan Ramadan itu luar biasa, tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Jadi di bulan Ramadan itu adalah bulan di mana dosa-dosa kita akan terhapuskan. Bagi yang minta dihapuskan. Aduh, ya. Kalau yang nggak minta dihapusin, nggak dihapus ya, Bang? Terhapus. Makanya banyak-banyak kita minta ampunan di bulan Ramadan. Nggak ada loh manusia yang sempurna. Pasti banyak dosa ya. Nah, di bulan Ramadan itu dosa-dosa insya Allah akan terhapuskan. Jadi orang yang berpuasa, ketika dia menahan dirinya dari makan, minum, dan lain sebagainya, itu Allah jauhkan api neraka selama 70 tahun dalam seharinya kan. Itu luar biasa itu fadilahnya. Tidak hanya itu, Sobat Semantik, di bulan Ramadan juga semua doa itu dikabulkan. Jadi kita kan banyak keinginannya ya. Pertama itu dikabulkan langsung, yang kedua dialihkan, ketiga disimpan nanti dibalas di akhirat. Jadi kalau langsung terkabulkan berarti memang Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Tapi ada yang doa ditangguhkan, misalkan doa, ya Allah jadikanlah aku mati dalam keadaan husnul khotimah. Mau dikabulkan langsung? Oh jangan. Jangan ya, masih mau jadi host top upin ini Bang. Iya kan? Iya dikabulkan langsung besoknya. Aduh, meninggal kan. Jangan dong itu ya. Berarti kan ditahan dulu doanya kan. Ada yang dialihkan, misalkan minta aku mau pasangan yang ganteng, yang
tinggi, yang pintar. Nah, kemudian realnya aku nggak dapat seperti itu, berarti dialihkan ya, dialihkan kepada kesehatan yang harusnya kita sakit ternyata jadi sehat. Jadi nggak ada ruginya ya. Makanya harus sering banyak-banyak doa, terutama nanti di bulan Ramadan ya, Sobat Semantik. Perbanyak doa, terutama ketika kita akan berbuka. Nah, di sana. Jadi kan orang kalau mau buka itu kan yang dipegang apa biasanya tuh? Ya, biasanya itu takjil ya. Bukan. Kita mau buka kan di dalam takjil. Itu biasa itu yang kebanyakan dipegang malah HP, smartphone. Malah sibuk pusreng, tanggung nih kan. Nggak terasa kan. Padahal di situ kalau kita manfaatkan waktu tersebut untuk kita doa, minta, itu tidak ada hijabnya, tidak ada penghalangnya, dikabulkan. Bahkan Rasulullah mengajarkan doa yang menjadi sunnahnya sebelum berbuka itu kan, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa wa'fu anna. Jadi minta doa agar tadi dihapuskan dosa-dosa, dan doa yang lain juga boleh. Jadi gitu aja. Nah, yang lebih dahsyat lagi di bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Bener itu banget. yang lebih baik daripada 1000 bulan. Belum tentu loh kita hidup sampai 1000 bulan. Iya. Belum tentu loh. 1000 bulan tuh ada berapa tahun ya? Berapa tahun kira-kira nih? Berapa tahun nih kira-kira Sobat Semantik? 80-an tahun gitu. 80-an. Luar biasa. Jadi artinya kalau waktu di bulan Ramadan itu kita sholat maghrib, pas malam itu Lailatul Qadar, seperti kita sholat maghrib itu 1000 bulan. Luar biasa. Ini adalah anugerah yang diberikan Allah kepada umat Muhammad, karena umat Muhammad ini kan umurnya pendek-pendek ya. 60-an, bahkan ada yang apa ya, kalau umat zaman dulu sebelum Nabi Muhammad itu sampai ribuan tahun, ratusan tahun. Ini rata-rata hebat kalau bisa sampai 100 tahun, tapi jarang ya. Jarang. Nah, makanya fadilahnya apa, dengan adanya Ramadan, di situ ada Lailatul Qadar, insya Allah akan bisa menyalip itu. Jadi kalau dia malam itu sedekah 1000, jadi seperti 1000 selama 1000 bulan. Jadi itu kenapa kita harus siapkan ilmu kita, mengetahui itu semua tadi kan, bahwasanya bulan Ramadan bulan yang agung, berlipat-lipat ganda pahala yang akan diberikan. Seperti kita baca Quran ini, Jak ya. Baca Quran satu huruf itu kan 10 kebaikan. Normalnya di bulan lain, tapi di bulan Ramadan itu dikalikan lagi menjadi 10. Jadi 100. Itu satu huruf A gitu kan. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan bismillah tapi ba, itu 10 kebaikan. Dikali lipatan ganda lagi. Jadi luar biasa. Maka dari itu di bulan Ramadan kita dianjurkan memperbanyak baca Quran, karena Syahrul Quran dan juga lipatan pahala yang akan didapat luar biasa. Yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW yang harus dilakukan di bulan Ramadan, karena ini adalah ibadah yang bisa dibilang top chair, yaitu kita baca Quran, kemudian sedekah, karena afdhalus shadaqah fi Ramadan. Keutamaan sebaik-baiknya sedekah itu di bulan Ramadan. Rasulullah itu menjadi manusia yang sangat dermawan ketika bulan Ramadan. Makanya yang disiapkan sekarang berarti apa? Siapkan juga materi. Bukan mau untuk belanja barang baju loh ya. Iya. Oh, ini diskonnya gede-gedean kan? Untuk lebaran gitu. Untuk lebaran bukan. Siapkan uang yang banyak, maksudnya sebelum Ramadan itu bukan nanti untuk belanja, untuk lebaran, tapi untuk banyak sedekah. Karena ini pemancingnya aja. Pemancingnya kan itu berkali-kali lipat yang akan kita dapatkan. Maka yakin saja kita berbanyak sedekah di Ramadan, nanti akhir Ramadan balik juga berkali-kali lipat kan. Amin. Pokoknya tapi asal ikhlas ya. Ikhlas ya. Kalau misalnya kita mikir-mikir, kayak misalnya Suja nih Bang, Aduh, duit tinggal segini, mau sedekah lagi. kan udah ngedumel tuh dalam Itu hati belum tuh. yakin itu Belum berarti. yakin. Tidak hanya itu ya, juga yang menjadi spesial di bulan Ramadan itu nanti kan ada iktikaf dan juga umroh. Jadi umroh di bulan Ramadan tuh kualitasnya seperti haji. Nah, jadi makanya di bulan Ramadan ini travel haji umroh itu laris manis itu, karena orang berebut kota agar bisa 10 hari terakhir itu ada di Baitullah. Jadi itulah yang membuat kenapa bulan Ramadan itu agung, mulia, dan kesempatan emas bagi kita untuk berbenah. Karena ini malaikat tiap malam nyapa kita nanti.
Jadi kan kita puasa besok kan, benar. malam tuh malaikat ini tanpa kita dengar ya. Kalau kita dengar, oh ngeri itu. Jadi malaikat tuh menyeru kepada kita, orang yang beleng-beleng gitu, yang biasa berbuat maksiat, berhentilah, ini bulan Ramadan. Artinya apa? Perbaiki diri. Wahai orang yang terbiasa berbuat kebaikan, sambut ini, sambut dan lebih giat lagi tiap malam itu. Jadi pintu surga itu dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, jadi tidak boleh lagi nyalakan setan ya. Iya. Jadi kalau misalnya masih berbuat yang aneh-aneh atau itu yang setan tidak juga, sesuai, tapi setan dari kalangan manusia. Karena setan itu kan sifat ya, sifatnya melekat pada jin dan juga manusia. Jadi kalau jin suka yang ganggu, nakut-nakuti orang, jadi kuntilanak, jadi pocong apa itu setan dari kalangan jin. Kalau yang suka menghasut, kemudian ngedonkan diri kawan, ngajak untuk maksiat kawan kita, itu setan juga itu. Tapi dari kalangan manusia. dari kalangan manusia. Serem juga tapi ya, Bang. Ya, serem. Nah, ini tadi obrolan berdaging kita di top upin ini ya, Sobat Semantik. Nah, untuk yang terakhir nih, Bang. Karena bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah dan juga sangat-sangat istimewa dari bulan-bulan biasanya nih. Ya. Ini biar kita semua saling belajar nih ya, dapat ilmu juga Sobat Semantik. Kiat-kiat sukses dalam menjalankan ibadah puasa nih, Bang. Gimana nih? Sobat Semantik, jadi agar kita sukses dalam melaksanakan ibadah puasa kita di bulan Ramadan itu, yang pertama kita harus menghayati hikmah dari puasa itu. Jadi hikmah puasa itu tidak sekedar kita menahan diri dari makan, minum, dan hal yang membatalkan puasa saja, tidak. Tapi bagaimana bisa mujahadah nafs, yaitu mengontrol diri kita. Jadi yang kita temperamental itu di bulan Ramadan itulah ajang edukasi, ajang kita tertarbiyah, terdidik untuk bisa sabar. Karena temperamen atau marah itu memang tidak membatalkan, tapi itu merupakan akhlak mazmumah, akhlak tercela. Nah, hikmah tersebut banyak sekali di bulan Ramadan yang akan mengantar kita kepada kesuksesan, sehingga nanti mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, mudah-mudahan bertakwa. Nah, berikutnya juga biar kita sukses dalam Ramadan itu kiat-kiatnya kita harus menghiasi Ramadan kita dengan apa? Dengan qiyamul lail, tarawih. Nah, sejak mau tarawih yang 11 rakaat atau 21 rakaat? Biasanya tuh yang 11. Yang 11 rakaat. 11 rakaat lama atau yang mau cepet gitu? Biasanya ini Bang Muslan, kalau sujud sendiri di masjid dekat rumah itu 11 rakaat. Tapi walaupun 11 rakaat, tapi tumak ninah nih salatnya. Jadi yang terpenting itu ya. Bukan. Jadi gimana nih Bang? Harus rakaatnya yang banyak kah? Atau yang 11 aja udah cukup gitu? Udah yang lebih banyak mengeluarkan keringat, capek itunya lebih baik. Tapi tadi banyak rakaat, cuma kalau ngebut, gaspol lah, itu juga nggak baik ya. Jadi kejedot. Jadi ya sih dengan qiyamul lail. Qiyamul lail itu sejak kapan? Sejak habis Isya sampai menjelang subuh itu masih qiyamul lail. Jadi kalau Sobat Semantik itu misalkan sahur jam 3 itu daripada nyetel TV acara lawak, mending qiyamul lail, mending sholat malam, tahajud. Sholat malam itu kan tarawih, witir, tahajud dan lain sebagainya, itu diperbanyak itu qiyamul lail agar kita sukses. Karena apa? Kesuksesan Ramadan itu adalah ketika setelah selesai Ramadan kita tuh bisa istiqomah. Artinya kita kan tarawih kan, qiyamul lail. Nanti setelah Ramadan, masih qiyamul lail. Terus memperbanyak juga ibadah-ibadah sunnah seperti duhanya, baca Qur'annya. Nah, suksesnya seperti apa? Nanti di bulan lainnya, di luar Ramadan itu masih kita tadarus, sukses. Begitu pula dengan sedekahnya, begitu pula dengan kita silaturahimnya. Silaturahim loh kalau kita ke masjid kan, Iya benar. ketemu kawan-kawan kan membangun ukhuwah itu. Ini kan kalau bulan Ramadan kan yang biasanya bidadari-bidadari tersembunyi di rumah ada keluar semua kan. Waduh, ini seperti sujak contohnya. Iya.
keluar kan, sendiri ya, keluar. keluar. Jadi keluar, jadi kebahagiaan. Memang iya, bukan kebahagiaan bagi anak-anak yang kalau Ramadan nih merchantnya banyak, bisa dapat petasan. Bukan juga kebahagiaan bagi pemuda-pemudi. Ya, masjid rame, bidadari keluar semua. Bukan itu tujuannya. Nah, tapi itu tadi ya, kita bisa tarawih. Kalau di rumah kita tarawih mungkin kurang semangat ya, ke masjid bareng-bareng kan. Kemudian bisa tadarus biasanya di situ kan, memperbanyak tadarus di masjid. Kemudian kita buka bersama di situ juga, kita saling memberikan sedekah. Karena sedekah makanan itu luar biasa aja ya, itu termasuk jariah. Karena yang dimakan jadi darah, jadi daging. Yang orang tadi dapat makanan tadi dari ibadah, ngalir juga kepada yang ngasih. Kan luar biasa nih. Jadi jangan pelit-pelit lah ya. Traktir atau waktu bukber ada yang traktir gitu. Jangan malah saling todong-todongan. Aku aduh sakit perut ini. Udah bayar gitu. Oke, berarti harus ikhlas dan juga Iya. Jangan hitung-hitungan gitu ya. Iya, jadi itu tadi kan perbanyak baca Quran, kemudian hiasi Ramadan dengan qiyamul lail, dengan sedekah. Jadi kan traktir kan sedekah itu. Efeknya juga akan kembali kepada siapa yang traktir. Oh, boleh dong, jadi Boleh. Nusran Mau ditraktir ya? iya, traktir gitu. Iya. Abis ini kan, Habis besok kan puasa. makan, berarti saatnya bayar. Aduh sakit perut. Kabur. Bayar sendiri ini kita Sobat Semantik. Nah, jadi Aduh. kalau kita bandar, apalagi ini buka ya, orang yang memberikan sedekah, bukaan, itu dia akan dapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi orang yang puasa tersebut. Masa nggak mau? Ini kan menarik kan? Benar. Tapi tentunya yang memberi makanan itu harus berpuasa juga ya. Lah kan? iya, jangan saya ngasih bukan Iya. aja lah, ada sepuasa. Tapi saya nggak puasa, kan nggak bisa gitu Kecuali kan? kalau memang terhalang kan, kalau memang dia mampu puasa tapi sengaja tidak puasa, itu justru malah kena kafarat ya. Nah, jadi itu ke Sobat Semantik ya. Jadi perlu diingat agar kita sukses di bulan Ramadan, hiasi bulan Ramadan dengan hal-hal yang positif di ibadah, bukan sebaliknya. Misalkan, Pak, kan enggak apa-apa kalau kita tidur kan seharian dari kita sahur sampai menjelang berbuka. Waduh. Nah, Ini sebenarnya boleh-boleh aja, sah-sah aja tidur ya. Tapi kalau sah. seharian itu gimana? jadi dia Gimana tuh, tidur seharian. Jadi puasa kita ini latihan sabar ya, bukan sedang latihan jadi mayat ya. Ya, jadi mayat tidak perlu latihan. Kita sebenarnya kan mati. Ini latihan loh, latihan Pak mau jadi mayat gitu. Dari pagi sampai menjelang berbuka baru bangun. Min husnil islami mar'i tarku malayani. Dari keindahan, kebagusan, keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Apa itu? Pertama, kita nge-game misalkan ya. Mohon maaf nih ya Sobat Semantik ya. Ini kan puasa kita kan. Yap. Kita sibukkan dengan memperbanyak push rank dari pagi sampai menjelang berbuka. Kan ada hal yang lebih bisa kita lakukan selain itu yang lebih bermanfaat. Maka kita lakukan daripada kita melakukan hal yang kurang dan tidak bermanfaat. Apalagi itu, ya seperti tadi tidur-tiduran. Memang tidur orang berpuasa itu ya berpahala juga kan, karena menghindari diri dia dari maksiat. Tapi kalau dia bangun beraktivitas, beramal soleh, tentu akan mendapatkan hal yang lebih ketimbang tidur saja. Bener banget. Apalagi nih salah satunya ya, kegiatannya bisa diisi dengan nonton Top Upin. Betul sekali. Nonton kita berdua Ya, di kapan betul. lagi ya kan? Dapat tambahan ilmu dan meningkatkan saldo iman Anda. Wah. Bener banget. Dan tentunya ini obrolan yang sangat berdaging sekali nih Ya. ya. Nah, oke Bang. Berarti harapannya ini ya jangan kita itu baik di bulan Ramadan aja, tapi Ya. untuk bulan-bulan selanjutnya, tahun-tahun selanjutnya harus tetap Betul. istiqomah gitu ya Bang. Tanda dia berhasil, sukses Ramadan itu mewarnai di bulan lainnya. Jadi ibarat seperti mobil itu kan diservis kan, setiap bulannya diservis misalkan. Nah setelah diservis kan bagus itu kan, dia bisa gunakan kendaraan itu dengan baik. Nah kemudian bulan depannya lagi servis lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Dari Ramadan kita ketemu tahun ini ke tahun berikutnya, kalau secara nas hadisnya itu dihapuskan dosa kita, dan secara realita dalam kita menjalani kehidupan, jadi madrasah Ramadan itu menjadi bekal kita dalam melaksanakan kehidupan di 11 bulan berikutnya.
Jadi di situ dilatih sabar, berarti kita di bulan lain sabar. Iya, Dilatih benar. kita ikhlas, dilatih kita kayak model, dan semuanya itu bukti kalau kita sukses di Ramadan. Artinya mewarnai bulan-bulan berikutnya. Tapi kalau ini tobatnya di Ramadan aja, Iya, gimana ya, tuh Bang? di bulan lainnya akhirnya kembali ke setelan pabrik gitu. Gawat juga nih kalau kayak gitu ya Bang ya? Ya itu kan ikhtiar kita ya, ikhtiar kita. Yang jelas kita maksimal optimal di bulan Ramadan ini, berupaya memperbaiki diri kita, dan Allah terima tobat itu. Adapun kita keselip lagi atau kita akhirnya tergoda lagi dengan bujuk rayu setan di bulan berikutnya, kita tetap harus upayakan momentum Ramadan sebagai momentum bulan kita untuk bersihkan diri kita. Jadi masalah itu adalah individu masing-masing ya. Oke, tapi kita sebagai manusia tentunya berharap yang terbaik untuk Ya, kita sendiri nih betul. ya, dan juga untuk keluarga kita nih Sobat Semantik tentunya ya. Jadi kita harus berusaha, apalagi besok nih Sobat Besok, Semantik ya. mau puasa. Tentunya nggak besok juga ya, misalnya kalau misalnya mau berbuat baik hari Ya, ini pun hari boleh, ini boleh ya Bang ya. ya. Oke, luar biasa sekali Sobat Semantik obrolan kita di Top Upin dong. Tingkatkan saldo iman Anda dan iman kita juga tentunya ya Bang ya. Pasti. Ya. Oke, Sobat Semantik, ini seru banget ya dan menarik sekali nih. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di program Top Upin dong. Tingkatkan saldo iman Anda. Nah, kalau misalnya ada Sobat Semantik yang mau nanya-nanya nih ya, boleh komentar, kan komen-komen baiknya atau pertanyaan-pertanyaan yang bikin penasaran apapun nih ya Bang ya tentang Ramadan, boleh banget langsung komentar ya, langsung kasih kata-katanya di kolom komentar. Insya Allah Bang Musron siap menjawab nih. Insya Allah ya. Oke, terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Dan selamat berpuasa untuk besok Ya, nih ya selamat untuk puasa kita. aja, ya. Oke, terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.